Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Gelandang Inter Stefano Sensi telah mengonfirmasi kondisi terbarunya setelah dirumorkan menderita cedera ringan karena tidak masuk dalam skuad timnas Italia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Lituania pada dini hari tadi. Sensi menekankan bahwa ia saat ini dalam kondisi baik dan siap tampil di pertandingan Nerazzurri berikutnya di giornata ketiga Serie A melawan Sampdoria pada akhir pekan ini. Melalui postingan di Instagramnya seperti dilansir FC Inter News 1908, pemain berusia 26 tahun itu mengumumkan kepada para penggemar bahwa dia saat ini tidak sedang menderita cedera. Sensi berharap musim ini akan menjadi musim yang lebih baik untuknya daripada musim lalu, di mana dia dipaksa menepi dalam waktu yang lama karena terus di-backup cedera, dan dia bertekad ingin menjadi pemain penting di bawah kendali Simone Inzaghi. Sensi gagal tampil secara konsisten di tim nasional Italia karena cedera, dan dia juga kecewa gagal menjadi starter di kualifikasi Piala Dunia melawan Lituania. Kendati demikian, ia tetap bersemangat menantikan pertandingan Inter pada minggu ini. Inter dan gelandang mereka Marcelo Brozovic dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak, di mana kedua belah pihak memiliki niat yang sama untuk terus bekerja sama. Hal ini diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa kesepakatan baru semakin dekat untuk dicapai dan pemain Kroasia itu akan segera menandatangani kontrak barunya di Inter. Klub juga berharap negosiasi dapat segera diselesaikan. Ayah yang juga merupakan agen dari Marcelo Brozovic, Ivan, saat ini sudah dalam tahap pembicaraan akhir dengan manajemen klub soal kesepakatan baru tersebut. Nerazzurri bertekad untuk menghindari kepergian sang pemain dengan status bebas transfer di musim panas mendatang, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2022. Inter secara serius ingin mengamankan masa depannya, sementara sang pemain juga bahagia di klub dan siap menjadi kontributor utama dalam proyek tim yang dipimpin oleh Simone Inzaghi. Brozovic saat ini mengantongi gaji sebesar 4,5 juta euro bersih per musim, dan ia meminta gajinya dinaikkan menjadi 5 juta euro per musim, atau setara dengan yang diterima gelandang baru klub Hakan Çalhanoğlu. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gelandang Inter Christian Eriksen akan menjalani pemeriksaan dengan ahli jantung Denmark dalam beberapa minggu ke depan, dan akan ditentukan apakah ia harus terus dipasangi implan defibrilator atau tidak. Jika dia diizinkan melepas alat bantu tersebut, Eriksen berencana untuk bermain untuk Inter sekali lagi. Sedangkan jika tidak, maka dia harus menyerah dari sepak bola atau pindah ke klub lain dengan klub Ajax salah satu tujuannya. Status pemain masih belum jelas mengingat hal ini, tetapi kepastian lebih dapat ditetapkan setelah ia berkonsultasi dengan ahli jantung di Denmark akhir bulan ini. Bek sayap Inter Milan Denzel Dumfries berpeluang menjadi starter di pertandingan pembuka fase grup Liga Champions musim 2021-2022 antara Nerazzurri melawan Real Madrid pada hari Kamis nanti. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa bek sayap berusia 25 tahun itu sudah siap untuk bermain sebagai starter, dan ia berpeluang masuk di starting 11 Inter Milan melawan raksasa Spanyol tersebut. Dari dua laga pembuka musim ini, Dumfries belum pernah tampil sebagai starter dan hanya bermain sebentar saat melawan Genoa, di mana ia masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Di laga pekan kedua Serie A melawan Hellas Verona, Dumfries bahkan tidak tampil sama sekali. Namun ex-bintang PSV Eindhoven ini telah tampil secara reguler untuk tim nasional Belanda selama jeda internasional, di mana performa impresifnya di beberapa laga kualifikasi Piala Dunia telah membuktikan bahwa ia telah siap untuk bermain sejak menit awal di tim Simone Inzaghi.
Inzaghi jelas ingin mengerahkan tim terkuatnya saat menjamu Real Madrid di ajang Liga Champions. Dan pemain Belanda itu bisa jadi pilihan utama di posisi bek sayap kanan. Penyerang Nice Amine Gouiri dikabarkan telah masuk radar Inter. Kualitas naluri mencetak gol pemain berusia 21 tahun itu telah membuat manajemen Nerazzurri terkesan. Seperti yang dilaporkan Tuttosport bahwa pemain Prancis itu telah menjadi target banyak klub di Eropa, tetapi saat ini Inter adalah salah satu klub yang paling serius mengejarnya. Gouiri telah membuat kesan besar di Nice sejak bergabung dari Lyon pada musim panas 2020, di mana ia sukses mencetak 16 gol di semua kompetisi pada musim lalu dan menorehkan 3 gol dari 3 pertandingan di musim ini. Performa kuat Gouiri telah memicu spekulasi bahwa ia berpotensi hengkang dari klub Ligue 1 tersebut dalam waktu dekat. Dan Nerazzurri sudah siap untuk mengamankan tanda tangannya. Operasi transfer Gouiri dilaporkan akan menelan biaya sekitar 30 hingga 35 juta euro dan masih harus dilihat apakah Nerazzurri akan bersedia membuat komitmen finansial yang signifikan untuk mendatangkannya ke Giuseppe Meazza. Inter akan meluncurkan token penggemar untuk fans yang merupakan bentuk kemitraan dengan perusahaan cryptocurrency Socios.com Jumat ini dengan total 1 juta token yang akan dirilis di publik. Hal ini diumumkan di situs resmi Nerazzurri di mana telah dikonfirmasi bahwa token akan tersedia dengan harga mulai dari 2 euro sebelum akhir pekan. Socios.com menggantikan Pirelli sebagai sponsor kaos depan Nerazzurri musim panas ini. Tetapi ini bukan kemitraan penuh antara perusahaan dan klub. Dengan perusahaan cryptocurrency juga mengembangkan token penggemar yang sekarang akan tersedia. Token akan memungkinkan penggemar untuk berpartisipasi dalam acara online, jajak pendapat, dan bentuk lain dari konten keterlibatan penggemar, termasuk permainan dan kuis serta mendapatkan kesempatan untuk memilih konten terkait klub. Token penggemar telah diiklankan selama beberapa minggu termasuk di bagian depan kaos hari pertandingan Inter dan akan segera tersedia. Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini berbicara pasca kemenangan timnya 5-0 atas Lituania pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022 semalam. Di antara beberapa topik yang ia bahas, Mancini memberi penilaiannya terhadap penampilan bek muda Inter Alessandro Bastoni yang dipercaya tampil 90 menit semalam. Penilaian terhadap Bastoni, ia pemain yang bagus, namun jelas terlihat jika ia terbiasa bermain dengan skema 3 bek. Dalam hal ini bermain dengan skema 4 bek yang saya terapkan membuat masih ada pekerjaan yang perlu ia lakukan. Semua bergantung kepadanya, dalam hal ini ia bisa dan harus berkembang lebih jauh lagi. Namun saya pikir ia akan menjadi bek tengah masa depan Italia.